Halo semua, teman-teman, ada yang tahu nggak benda itu ada berapa macam sih? Jadi, benda itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada benda gas, benda padat, dan benda cair. Nah, dari 3 wujud benda tersebut, masing-masing dari mereka memiliki sifatnya masing-masing loh. Yang pertama adalah benda gas. Benda gas sendiri memiliki 3 sifat, yaitu yang pertama, bentuknya menyesuaikan wadahnya. Yang kedua, volumenya tidak tetap. Dan yang terakhir, dapat dimampatkan. Kemudian, yang kedua yaitu benda padat. Nah, benda padat sendiri juga memiliki 3 sifat. Yang pertama, bentuknya tetap. Yang kedua, volumenya juga tetap. Dan yang ketiga, tidak dapat dimampatkan. Kemudian, yang ketiga yaitu benda cair. Benda cair sendiri memiliki 7 sifat, yang dimana lebih banyak dibandingkan benda padat maupun benda gas. Jadi, sifatnya itu yang pertama adalah bentuknya sesuai dengan wadahnya. Yang kedua, benda cair mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kemudian yang ketiga, menekankan ke segala arah. Keempat, permukaan air yang tenang dan juga datar. Kelima, tidak dapat dimampatkan. Keenam, mempunyai daya kapasitas. Kemudian yang terakhir itu volumenya tetap. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan wujud benda. Nah, yang pertama adalah membeku. Membeku adalah perubahan dari cair menjadi padat. Contohnya bisa kalian lihat di sini. Selanjutnya, yang kedua adalah mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Nah, contohnya bisa kalian lihat di sini. Nah, selanjutnya yang ketiga, menguap. Perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Nah, karena disebabkan adanya pemanasan atau kenaikan suhu. Contohnya bisa kalian lihat di sini. Nah, yang selanjutnya adalah mengembun. Perubahan wujud dari gas menjadi cair karena adanya pendinginan suhu. Nah, contohnya itu uap air yang menjadi air bisa kita temukan di saat pagi hari. Nah, contohnya seperti ini. Nah, yang selanjutnya adalah menyublim. Apa itu menyublim? Menyublim adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Contohnya itu kapur barus. Nah, biar kalian lebih paham lagi nih, contohnya bisa kalian lihat di sini. Nah, perlu kalian ketahui ya bahwa mencair, menguap, dan menyublim adalah proses perubahan wujud yang membutuhkan kalor. Sedangkan membeku dan mengembun merupakan proses perubahan wujud benda yang melepaskan kalor. Nah, sekarang kita lanjutin ya materi yang sebelumnya telah dijelasin. Nah, coba ibu tanya nih, tadi masih inget nggak bentuk benda itu ada berapa? Iya, bener banget, bentuk benda itu ada 3, yaitu yang pertama benda padat, yang kedua benda cair, yang ketiga benda gas. Nah, yang benda padat dulu ya. Coba kalian sekarang lagi nonton video ini, lihat benda-benda di sekitar kalian. Coba banyak banget kan bendanya, ada meja, ada kursi mungkin. Nah, itu merupakan contoh benda padat. Nah, kalau di sini ibu akan mencontohkan benda padat yaitu sebuah spidol. Nah, kalau dilihat-lihat nih, kira-kira sifat benda padat yang ada di spidol ini apa ya? Nah, jadi benda padat ini memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama, bentuknya tetap. Ah, masa sih Bu? Nah, coba kita buktikan ya. Coba kalian di sana, di rumah, mengambil sebuah gelas. Nah, gelas seperti ini. Coba kalian masukkan spidol ke dalam gelas. Wah, ini membuktikan bahwasanya spidol ini benda padat yang bentuknya tidak berubah. Ketika dimasukkan ke dalam gelas, bentuknya masih berupa spidol. Iya, benar banget. Nah, sifat yang kedua, benda padat ini volumenya tidak berubah-berubah. Nah, spidol ini ketika dimasukkan ke dalam gelas, maka volumenya tetap seukuran spidol awal sebelum dimasukkan ke dalam gelas. Ya tidak, kalian juga praktek ya sambil dengerin ini.
Nah, untuk bentuk benda selanjutnya yaitu bentuk benda cair. Nah, coba perhatikan lagi sekali lagi, di sekeliling kalian ada nggak sih contoh dari benda cair? Ada dong, contohnya apa coba? Contohnya itu adalah air minum. Air ini yang kita minum sehari-hari juga termasuk benda cair. Nah, benda cair ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama, bentuknya selalu berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya. Contohnya air dalam botol, bentuknya jadi sebuah botol dong mengikuti wadahnya. Coba kita tuangkan ke dalam gelas ini. Tara, bentuknya mengikuti sebuah gelas. Nah, jadi benda cair mengikuti bentuk dari wadahnya. Namun, volumenya tetap sama. Ketika ibu menuangkan di sini dan menuangkan di sini lagi, maka volume airnya tetap sama seperti awal tadi sebelum ibu menuangkan ke dalam gelas. Nah, untuk benda selanjutnya yaitu benda gas. Nah, coba kalian siapkan kantong plastik atau kresek atau lainnya seperti ini atau balon mungkin. Nah, di sini ibu pakainya kantong plastik seperti ini. Nah, kalau sudah menyiapkan kantong seperti ini, lalu kita tiup kantong ini sampai mengembang ya. Ayo, 1, 2, 3. Nah, seperti ini sudah mengembang. Nah, ini membuktikan apa coba kalau diamati? Maka udaranya terisi mengikuti bentuk dari kantong plastiknya ya. Jadi sifat benda cair ini terbukti bahwa benda cair itu cenderung mengisi tempat yang di sekitarnya seperti ini. Selain itu, bentuk dan volume gas juga berubah-ubah ya anak-anak. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab perubahan sifat benda. Nah, yang pertama itu ada pemanasan. Nah, proses pemanasan dapat menimbulkan perubahan pada benda tersebut. Contohnya saja es krim. Nah, es krim ini kan merupakan benda padat. Apabila diletakkan di ruangan dengan suhu yang panas, lama-kelamaan akan berubah menjadi cair. Nah, hal tersebut disebabkan oleh proses pemanasan itu tadi. Nah, selanjutnya itu pendinginan. Nah, contohnya saja air. Nah, air ini apabila didinginkan akan berubah menjadi es. Nah, sifat air dengan es itu berbeda. Air itu kan benda cair, nah, sedangkan es itu benda padat. Nah, jadi sifat air akan berubah setelah mengalami pendinginan. Nah, selanjutnya pembakaran. Nah, contohnya itu kertas. Nah, kertas ini yang tadinya berwarna putih apabila sudah dibakar akan berubah warna dan bentuk. Nah, yang tadinya berwarna putih akan berubah menjadi warna hitam, dan yang tadinya berupa lembaran akan berubah menjadi abu. Selanjutnya pembusukan. Nah, proses pembusukan biasanya disebabkan oleh bakteri atau kuman tertentu. Nah, proses pembusukan ini biasanya terjadi pada makanan. Nah, contohnya itu seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daging, dan susu. Nah, tentu saja proses pembusukan ini dapat merubah sifat benda yakni bau, warna, maupun teksturnya. Selanjutnya perkaratan. Nah, karat itu timbul karena adanya proses antara benda logam dengan zat asam ataupun oksigen di udara. Nah, proses ini ternyata dapat mengubah sifat benda. Contohnya yaitu besi dan aluminium. Nah, besi apabila terkena air akan berkarat. Nah, aluminium juga apabila terkena zat asam akan berkarat juga. Selanjutnya, macam-macam perubahan sifat benda. Macam-macam perubahan sifat benda ini ada dua. Yang pertama, perubahan sifat benda sementara, dan yang kedua, perubahan sifat benda tetap. Kita akan masuk ke yang pertama, yaitu perubahan sifat benda sementara. Kenapa dinamakan perubahan sifat benda sementara? Karena perubahan sifat benda tersebut bisa kembali ke bentuk semula, atau biasanya disebut dengan perubahan fisika. Contohnya apa? Kalian bisa lihat lilin. Lilin ketika dibakar, dia akan mencair. Kemudian, setelah dingin, lilin tersebut akan membeku kembali. Nah, peristiwa ini yang biasanya disebut dengan perubahan sifat benda sementara. Kemudian yang kedua, perubahan sifat benda tetap. Kenapa dinamakan perubahan sifat benda tetap? Karena perubahan sifat benda tersebut tidak bisa kembali ke bentuk semula, atau biasanya disebut dengan perubahan kimia. Contohnya apa? Contohnya, ketika kertas kita bakar, kertas tersebut pasti akan menjadi abu. Nah, abu tersebut tidak bisa kembali ke bentuk kertas seperti semula. Kejadian inilah yang disebut dengan perubahan sifat benda tetap.